أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis malam Jumat kalender Masehi atau di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagai seorang manusia secara umum dan juga melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan juga kita berdoa bersama, membaca surat Yasin, mendoakan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang telah mendahului kita. Tentunya semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara musim hari ini, di mana musim hari ini sedang tidak mendukung, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan. Dan tentunya nikmat lain yang tidak terlihat tapi yang selalu mendorong kita untuk membawa kita menjadi orang-orang yang lebih baik adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menggerakkan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk selalu melakukan amal-amal baik, meningkatkan kualitas dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kewajiban kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk adalah bersyukur. Bersyukur dalam arti yang lebih luas, dalam arti yang sesungguhnya menurut para ulama, menurut beberapa hadis, bahwa syukur adalah as-sana'u ala ni'matillah, dengan cara taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah bentuk real daripada syukur. Bukan hanya sekedar berterima kasih, ya, tapi benar-benar melakukan dengan tindakan dan amal perbuatan. Ahibati fillah rahimakumullah, nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, tsummal amsal fal amsal. Semoga kita yang hadir di sini yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah termasuk ke dalam bagian orang-orang yang ada, yang berusaha untuk selalu berada di jalan yang serupa dengan yang dilakukan, yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah Fakir akan menyampaikan kembali hal yang sempat lama tidak pernah kita bahas terkait tentang sejarah. Kita sudah sampai kepada kisahnya Nabi Idris alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Kisah tentang Nabi Idris hanya dicantumkan dalam 2 ayat saja. Tapi
yang lebih penting daripada sekedar kisah, dan ini yang sering kita ulang-ulang bersama, bahwa sejarah adalah bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita, di mana masa lalu adalah bagian sejarah, masa kini adalah bagian dari sejarah, dan masa yang akan datang adalah bagian dari sejarah. Artinya waktu di mana manusia hidup dan terikat oleh waktu, disitulah akan ada namanya sejarah. Dan sejarah ini akan selalu berulang, berputar, ya, dengan tokoh, pelaku, tempat, wilayah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya prinsipnya sama-sama saja. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ayat-ayat tentang sejarah. Bahkan seperempat dalam Al-Quran itu berisi tentang sejarah, bukan tanpa maksud, tapi karena sejarah adalah bagian daripada kehidupan manusia yang terikat, yang mengikat manusia, yang hari ini justru sebagian umat Islam melupakannya, merayakannya hanya setahun sekali saat Maulid Nabi. Lupa bahwa sejarah itu terulang seumur hidup kita. Itu adalah bagian kehidupan kita yang tidak terelakkan. Ahibati fillah rahimakumullah, itulah yang ingin kita sampaikan di pertemuan-pertemuan tentang sejarah, di mana sejarah hanya akan ada dua kubu antara kebenaran dan kebatilan. Itulah sejarah yang Allah lukiskan dalam Al-Quran. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Saat al-haq datang maka kebatilan akan sirna, dan saat al-haq mulai sirna maka kebatilan akan muncul dan merajai dunia. Hanya itu konsep sejarah dalam Al-Quran. Tidak ada pertengahan, tidak ada golput, tidak ada golongan tengah, abu-abu, enggak ada. Itulah konsep sejarah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tinggal kita pilih ingin jadi pelaku sejarah yang mana. Apakah kita akan menjadi pelaku sejarah orang-orang yang bersama-sama dalam golongan menegakkan al-haq, atau sebaliknya. Ahibati fillah rahimakumullah, kita sudah gambarkan itu dalam kisahnya Nabi Adam, di mana musuhnya masih ketuanya, yaitu iblis laknatullah alaih, sedangkan pemeran tokoh yang penegak sejarah al-haq adalah Nabi Adam, hingga dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai kepada kita ceritakan pula Nabi Syith, di mana Nabi Syith menegakkan hukum Allah, dan yang didakwahinya atau objek dakwahnya adalah kaumnya Qabil, orang-orang yang menentang perintah Nabi Adam, yang membunuh Habil, sampai kepada kisah kita hari ini, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Sama saja, Nabi Idris sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan keturunan Qabil, yang dimana sudah kita kisahkan beberapa waktu lalu. Dan kisahnya Nabi Idris ini Allah cantumkan hanya dua ayat dalam Al-Quran. Artinya Allah hanya mencuplik kisahnya sedikit. Kita juga pernah bahas bahwa dalam Al-Quran cuplikan sejarah itu ada terbagi kepada 4. Ada yang sempurna diceritakannya, ada yang cerita-cerita bagian khususnya saja, ya, kisah-kisah tertentu. Ada juga yang benar-benar dinukil hanya seperti Nabi Idris ini, hanya 1 ayat dikenalkan dalam Al-Quran, atau bahkan hanya disebutkan namanya saja, ya, tidak disebutkan kisahnya sampai 1 ayat. Nabi Idris alaihissalam dalam surat ini Allah jelaskan wadhkur fil kitabi Idris. Dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57, wahai Muhammad, arti depaknya wadhkur itu ceritakan. Dan dalam beberapa tafsir di ayat 56 ini itu jarang dijelaskan dengan lengkap. Silahkan buka tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Fidzalil Quran, atau tafsir depak. Rata-rata yang dijelaskan adalah ayat 57-nya tentang wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Maka dari itu ahibati fillah rahimakumullah, kemarin kita sudah cukup bahas panjang tentang wadhkur fil kitabi Idris. Bahwa wadhkur di sini secara arti depak adalah ceritakan. Ya.
bahasa secara bahasa. Namun yang kemarin kita bahas bahwa wadhkur di sini adalah bagian daripada fungsi sejarah, di mana Allah Subhanahu wa taala ini jelaskan dalam surah Yusuf ya, surah 12 ayat 111 ya, Allah jelaskan di sana salah satu fungsi sejarah adalah zikra. Zikra berasal dari kata yang sama dengan wadhkur. Artinya di sini bukan hanya bercerita-cerita biasa. Sejarah itu bukan cerita, bukan. Kalau kita masih menganggap bahwa sejarah Nabi itu cerita, maka perlu kita rubah cara berpikir kita. Itu bukan sejarah, itu bukan cerita, tapi bentuk daripada zikir. Zikir di sini artinya adalah pengingat. Pengingat untuk diri kita. Wadhkur, itulah salah satu fungsi sejarah. Fil kitabi, kemarin kita udah bahas Alkitab di sini adalah khusus untuk Al-Quran. Idris, kemarin juga kita bahas bahwa Idris ini adalah nama gelar yang diberikan, bukan nama aslinya. Di mana Idris adalah gelar yang diberikan karena beliau adalah orang yang pandai dan rajin belajar. Artinya rajin, bukan rajin belajar, apa ya? Pandai dan memang menguasai berbagai bidang keilmuan. Kalau rajin belajar kan kayak cerita anak-anak ya, tapi menguasai berbagai bidang keilmuan, makanya disebut dengan Idris, seorang nabi yang luar biasa. Oleh karenanya dikisahkan dalam beberapa buku sejarah, dalam Qasasul Anbiya atau Al-Bidayah wa Nihayah ya, di sana dijelaskan bahwa Nabi Idris ini adalah sosok nabi yang menguasai ilmu falak, kan, ilmu tentang astronomi, menguasai teknik peperangan, ya, tentang perkebunan, dan pokoknya berbagai macam ilmu dia kuasai. Artinya seorang nabi yang luar biasa. Makanya digelari dengan gelar Idris. Nah, bahkan menguasai ilmu-ilmu perhitungan. Ya, jadi bukan hanya menguasai tentang wahyu-wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban dia untuk menyampaikannya. Nah, hibati fillah rahimakumullah, dari kalimat Idris ini pun kemarin kita ambil kesimpulan bahwa seorang nabi saja ternyata memahami kedua ilmu. Artinya ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu, atau lebih enaknya jangan kita sebut ilmu dunia ya, tapi ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Karena pada akhirnya tidak ada ilmu dunia, tidak ada ilmu akhirat. Semuanya adalah tujuannya untuk fa'lam annahu la ilaha illallah. Tujuannya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat sebagai tujuan prioritas utama, tapi dunia ini mengantarkan kita untuk sampai kepada tujuan akhirat kita. Maka semua ilmu yang di dunia itu kita manfaatkan untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu mendapatkan ridho Allah. Jadi nggak ada ilmu di ilmu akhirat. Ya. Ilmu akhirat bisa jadi dinilai sebagai dosa, bahkan jika misalkan menyampaikan hanya untuk mendapatkan uang, atau hanya untuk ketenaran, atau hanya untuk menjadi public figure dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi ilmu akhirat, walaupun yang disampaikan adalah agama, percuma, nihil. Jadi nggak ada ilmu agama, ilmu akhirat. Selama bingkainya adalah akhirat, maka ilmu-ilmu dunia ini menjadi penting untuk dipelajari. Hibati fillah rahimakumullah, dari sini juga kita bisa ambil kata Idris itu dari kata darosa. Darosa artinya belajar. Darosa itu belajar. Makanya sering kita dengar mungkin kalimat bahasa Arab mudarris. Mudarrisun itu artinya guru, pengajar. Nah, pengajar, mudarris. Ya, digelarilah Nabi Idris ya dari kata darosa itu. Nah, artinya dalam ayat ini juga benar-benar menjelaskan tentang makna yang dalam, bukan hanya sekedar cerita Nabi Idris. Maka namanya seorang mudaris, guru ya, atau kalau hari ini ada istilahnya mungkin kalau di Indonesia terkenal dengan ustaz lah, atau mudaris, atau
dan lainlah, banyak istilah-istilah guru dalam bahasa Arab. Artinya kan seorang yang menguasai bidang tertentu dalam ilmu-ilmu agama. Kalau misalkan disebutnya ustadz misalkan. Nah, atau kalau syekh di luar gitu adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu, bukan menguasai tapi ahli pakar di bidang tertentu. Ya, contohnya kalau dalam bidang qiraat dia pemilik qiraat asyroh kubro, asyroh sugro misalkan, sampai kepada bidang tertingginya dia disebut syekh biasanya. Kalau di luar seperti itu. Jadi bukan sembarangan orang. Nah, tapi kadang-kadang memang ya kita banyak jadi guru, apa istilah kalau kata Ustadz Abdul Somad itu ada guru dadakan. Kata Ustadz dadakan, ya, Ustadz jadi-jadian gitu kata Ustadz Abdul Somad. Dia nggak tahu bidang keahliannya apa, keilmuannya apa, tapi tiba-tiba dipanggil ustadz. Dan emang nggak semua orang harus jadi ustadz, nggak semua orang harus jadi ustadz, nggak semua orang harus jadi guru. Ada bidang keahliannya masing-masing. Nggak usah semuanya mau jadi ustadz, nggak. Dakwah itu nggak perlu jadi ustadz. Semua harus wajib berdakwah. Jadi nggak perlu semuanya harus dengan titel ustadz dan mudaris, guru atau sebagainya. Ngajar nggak pernah. Itu kan punya murid tidak pernah, keahlian bidang yang ia pelajari pun tidak tahu apa, tiba-tiba muncul sebagai tokoh. Kan ini jadi nanti kesalahan umat, masyarakatnya menganggap dia sebagai sumber ilmu yang valid. Nah, itu yang masalahnya. Masalahnya itu dianggap sebagai seorang yang memiliki sumber ilmu yang valid. Nah, itu yang menjadi masalah. Padahal dasar keilmuannya tidak ada. Nah, itu yang bermasalah. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, kita lanjut dalam ayat tersebut. Allah juga jelaskan innahu kana siddiqon nabiyya. Innahu, sungguhnya dia, kembali kepada siapa? Huwanya kembali kepada Nabi Idris. Kana siddiqon nabiyya. Siddiqon nabiyya. Allah atau susunan katanya kita balik. Siddiqon ini sifat daripada nabiyya. Kalau dalam susunan kalimatnya, gramatikal bahasanya, innahu kana nabiyyan siddiqon. Tapi sifatnya ini ditaruh di balik di depan. Nah, sifatnya ini ditaruh di depan. Nah, kata sifat siddiqon. Jadi kalau kita memahami ayat dari bahasa, siddiqon ini adalah bagian daripada sifat. Nah, kenapa Nabi Idris sampai disifati Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat khusus siddiqon? Dan apa itu siddiq? Maka untuk menjawab ini kita sering mendengar tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi kita semua sudah mengetahui kisah itu dan kita akan coba masuk kepada salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang siddiq. Bagaimana proses seseorang itu menjadi siddiq? Maka Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna sidqa, sungguhnya kejujuran, yahdi ilal bir, menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi ilal jannah, kebaikan itu memandu kepada surga, menunjukkan jalan kepada surga. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang, layasduku akan berbuat jujur, hatta yakuna siddiqon, sampai dia menjadi seseorang yang siddiq. Artinya seseorang yang berperilaku sidqun, jika dilakukan terus menerus dalam kehidupannya, hatta yakuna siddiqon, sampai dia digelari dengan siddiq. Selanjutnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sungguhnya kebohongan itu menunjukkan kepada fujur atau keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu adalah menunjukkan atau jalan untuk menuju ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seseorang jika melakukan kebohongan terus menerus atau perbuatan kizbun,
dalam hidupnya terus menerus, hatta yuktaba, sampai ditulis di sisi Allah kadzab, digelarilah dia sebagai seorang yang namanya, gelarnya adalah kadzab. Hibati fillah rahimakumullah, dari hadis ini menerangkan tentang kejujuran dan kebohongan, atau as-sidqu dan al-kizbu. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah kata siddiqon dan kadzaban, untuk menjelaskan sifat dari ayat ini yang kita bahas, Maryam ayat 56 ini, di mana siddiqon adalah perilaku yang muncul, yang lahir saat seseorang melakukan perbuatan sidqun, kejujuran, dengan terus menerus dalam kehidupannya. Atau dalam bahasa lain, sidqun itu bukan hanya jujur, artinya ya banyak. Sidqun itu lebih tepatnya adalah membenarkan, sodaqoh. Makanya sodaqoh itu bukan memberikan uang, bukan. Sodaqoh itu bukan memberikan uang. Sodaqoh yang sesungguhnya adalah kita mengeluarkan harta, bahkan bukan mengeluarkan harta, mengeluarkan yang kita miliki untuk membenarkan keimanan dalam diri kita. Itulah sodaqoh. Jadi sodaqoh itu tidak berarti harus uang, bahkan bisa tenaga, bisa juga ilmu dan lain sebagainya. Jadi inti sodaqoh sebenarnya adalah pembenaran. As-sidqu itu membenarkan, perilaku benar yang taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan terus menerus, hatta yuktaba, kata Allah, sampai ditulis oleh Allah, digelari oleh Allah sebagai siddiqon. Artinya siddiqon ini proses yang panjang dari melakukan kebaikan, kejujuran dan kebenaran. Selanjutnya sebaliknya, kizbun pun seperti itu. Orang yang selalu melakukan keburukan, kebohongan, maka endingnya dia akan menjadi seorang yang kadzab, digelari dengan gelar kadzab, orang yang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, artinya siddiqon adalah sifat yang dilalui, yang tumbuh muncul melalui berbagai macam proses yang panjang, dari melakukan dan membenarkan melakukan perbuatan kebenaran dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan sementara. Semoga dapat bermanfaat khusus untuk al-faqir dan juga mungkin untuk para hadirin yang hadir di sini dan juga untuk mungkin yang mendengarkan. Iktafaitu kalami huna, atlubul afwa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.